Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara, kita masih membahas tentang fanatisme terhadap, kalau kita berkaca kepada kejadian beberapa waktu lalu di mana ada salah satu fans berat dari penyanyi Via Valen yang diduga melakukan pembakaran. Saya mau ke Mas Jarkyo, Sobat Ambyar. Mas Jarkyo, Anda sendiri hal apa yang Anda pernah lakukan paling ekstrim menurut Anda terhadap idola Anda? Yang pernah saya lakukan paling ekstrim adalah ini, mengejar sampai mobil dari waktu Mendiang Didi Kempot. Iya, waktu pertama kali ketika Om Didi konser di Balekambang itu, dan itu pertama kali juga aku lihat secara langsung, lihat Om Didi itu, ya di situ emang saya ingin aku harus foto dengan dia. Aku sampai mengejar, sampai minta izin dengan panitia, saya ingin foto dengan Lord ini, seperti itu, yang pada akhirnya juga dengan apa namanya, dengan apa ya, sedikit tremor, fotonya juga blur, udah dapat foto. Gemetar gitu ya? Iya, gemetar, tapi blur sayangnya itu ya. Tapi akhirnya dapat foto yang bagus setelah blur. Setelah blur akhirnya dapat foto. Bisa digambarkan Mas Jarkyo, usaha Anda sampai bisa mendapatkan foto itu gimana? Usahanya berdesak-desakan kah, lari sampai mengejar mobilnya atau gimana? Karena gini Mbak, fenomena Lord Didi Kempot ini dulu ketika waktu kejadian itu yang nonton masih sedikit Mbak, nggak seperti akhir fenomena beberapa tahun seperti ini. Ya, masih sangat, itu di antara aku, bapak ibu ngejak anaknya nonton Om Didi, jadi masih sangat apa ya Mbak, sangat tidak berdesak-desakan sekali. Maksudnya masih sangat ya bisa dikatakan luang, tidak seperti 1 tahun kemarin seperti itu Mbak. Jadi aku minta izinnya ke panitia pun juga enak. Maksudnya saya mau izin foto, diizinkan pun yaitu dengan tremor, karena emang saya benar fan berat ya, maksud dari kecil saya mendengarkan, dan itu ketemu langsung, dan sikap dari Om Didi emang benar-benar sangat ya ayo foto gitu, malah dia yang ngajak, ayo sini seperti itu, dan itu membuat saya tremor, dan hasil fotonya blur itu. Lalu seintens apa memang Anda untuk menikmati karya dari idola Anda? Seintens apa sih, karena gini Mbak, setiap kali kalau ada di Solo dan sekitarnya, setiap kali ada orang punya hajatan, itu pasti ya mungkin bisa dikatakan 50% pasti memutar lagu-lagu Om Didi, entah itu dari kaset, dari CD, atau dari hiburan-hiburan semacam campur sari atau semacam hiburan lainnya lah, pasti menyanyikan lagu-lagu Om Didi Kempot pasti. Dan Anda pasti datang kejar? Kalau datang sih enggak Mbak, karena bukan fan yang seperti itu. Ketika saya menikmati, salah satu alasan kenapa menikmati karya, karena ya ini in aja di hati karya-karya Om Didi. Contohnya sih bro, relate aja dengan kehidupan, karena kan kalau kata teman saya, lagu yang bagus itu ada 2. Satu, emang lagu betul-betul bagus. Yang kedua, kita mengalaminya dengan lagu seperti itu. Mas Jarkyo sendiri tergabung dalam apa sebutannya ya, grup fans gitu, sebagai Sobat Ambyar kan? Apa sih kegiatannya biasanya para fans dari Mendiang Didi Kempot ini? Ya, kalau di Sobat Ambyar ini kan aku emang dipasai sebagai trigger dari Sobat Ambyar, emang bermula dari videoku Mbak, dari videoku ya itu yang kejadian aku foto sampai tremor itu di Balekambang ketika kita nyanyi bareng Cidro itu Mbak. Triggernya seperti itu kan, Sobat Ambyar, salah satu MD Sobat Ambyar itu ada seperti itu, makanya di kalangan teman-teman aku disebut sebagai panglimanya, maksudnya sebagai apa ya? Panglima berarti yang paling gencar dong? Enggak, yang paling gencar maksudnya itu emang penyebutan gayung dan seru aja, makanya setelah video itu viral, kita dan teman-teman Rumah Blogger Indonesia membuat yang namanya Munas Loro Ati. Makanya kita membicarakan di situ tentang kepatah hatian dan tentang lagu-lagu Om Didi, karena dari lagu-lagu Om Didi kan banyak mengandung makna, ya ini Bapak Loro Ati Nasional ini. Sobat Ambyar sendiri pernah dapat pesan-pesan sendiri dari Mendiang Didi Kempot sendiri atau dari timnya mungkin terhadap Sobat Ambyar? Ya, sangat banyak dan sangat ya kita jaga itu Mbak. Ya salah satunya begitu, maksudnya ya saling rukun, jaga perseduluran, terus nggak usah malu dengan budaya bangsa kita sendiri. Yo, kalian
orang mana, ya cintai budayamu sendiri itu Mbak. Mhm. Dan setelah viral sekali itu kan ya pada akhirnya saya juga sering diajak Om Didi manggung kemana gitu, saya juga sering pada akhirnya. Mhm. Mhm. Anda melihat Mbak Nuryu, Ya. fans yang akhirnya bisa membuat kegiatan positif ini apa biasanya yang bisa sampai mendorong akhirnya atau membedakan dari fans-fans lain yang akhirnya malah melakukan negatif, tapi ada juga ternyata yang positif? Iya, ini tadi seperti penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog di Amerika itu tadi, yang mana dia berusaha menggunakan indikator self-esteem begitu, tapi kemudian dia melihat bahwa ternyata rasa kekaguman terhadap seorang selebriti itu bisa menjadi sebuah reinforcement atau menguatkan rasa sense of belonging and sense of community. Berarti dia menjadi bagian dari sebuah komunitas dan menjadi bagian dari sesuatu pergerakan yang positif tentunya arahnya. Dan ya saya rasa penelitian ini dikuatkan oleh apa yang dilakukan Mas Jarod dan kawan-kawan. Peran dari sang idola sendiri sangat besar tidak? Iya, jadi sampai ada seorang ahli budaya gitu dari Australia, dia juga sampai menganalisis bahwa dulu ada jarak yang begitu jelas begitu ya antara karya seorang selebriti dengan kehidupan pribadinya si selebriti itu tadi. Kalau sekarang kan begitu terbuka luas, masyarakat bisa mengenal secara individu, secara kehidupan personal dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sebenarnya beban mentalnya justru kepada para pesohor tersebut begitu, karena ya tidak bisa dipungkiri memang sekarang mereka juga tidak cukup hanya melakukan wawancara eksklusif di TV, infotainment dan lain sebagainya, tapi bisa sampai reality TV, kemudian macam-macam ya. Mereka juga melakukan outreach dengan membuat blog, IG story, misalnya TikTok dan lain sebagainya. Dan akhirnya ada kedekatan yang sedemikian rupa antara penggemar dengan si pesohor itu tadi. Jadi saya rasa ini memberikan dampak yang lebih mendalam daripada hanya menikmati karyanya dengan berjarak gitu. Kalau ini seperti memperkuat, dia merasa oh ini gue banget gitu, soulmate gue banget gitu ya. Media sosial berkontribusi besar juga kah dengan fanatisme ini? Sangat besar gitu. Oleh karena itu tadi saya katakan masih bisa diintervensi itu kepada remaja. Jadi maksudnya apa ya? Supaya sense of self-nya dia kuat. Jadi dia punya identitas yang clear. Jadi tidak longgar begitu. Jadi jangan sampai dia mengidentifikasi pendampingan ya dari orang tua. Terus, dengan demikian dia tetap menjadi sosok yang solid, kepribadian yang utuh gitu, bukan kepribadian yang terbentuk dari apa yang dia idolakan dari orang yang dia idolakan begitu, tapi benar-benar dari value yang dia bangun, dari kerja keras yang dia udah laksanakan, dari pengalaman yang dia jalankan dalam kehidupan gitu, bahwa tidak ada budaya instan juga seperti yang dia lihat selebgram tertentu yang tiba-tiba menjadi budaya instan, dan itu akhirnya tertanam ke dalam dirinya. Ini hal-hal yang orang tua harus waspadai betul dan berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Gitu. Kalau Mbak Nuryu sendiri melihat berkaca dari beberapa kejadian, bukan hanya Via Valen mungkin ya, beberapa selebritas yang sudah pernah mengalami kejadian ada fansnya melakukan perusakan atau pembakaran seperti beberapa waktu lalu. Ini apakah harus ada setelah itu treatment khusus dari idola ini terhadap para fansnya atau seperti apa idealnya? Sebenarnya agak berat juga ya. Masalah begini. Saya pernah waktu saya masih aktif menjadi penulis, ada teman yang mempunyai stalker gitu lama sekali, dan dia nggak bisa melakukan banyak gitu kalau terjadi hal yang seperti demikian gitu, apalagi kalau memang ada aspek yang di dalamnya ada kandungan gangguan jiwanya begitu. Jadi gejala-gejala yang dia tampilkan itu sebenarnya adalah bagian dari gejalanya, dan dia kan tidak akan berobat begitu orang tersebut karena dia merasa bisa menikmati atau ego sintonik gitu buat dia melakukan hal-hal tersebut yang tidak nyaman kan si orang yang dia kagumi. Saya rasa polisi kayaknya harus memberikan pertimbangan lah untuk yang namanya restraining order terhadap laporan-laporan tersebut. Nah, saya ingat betul waktu itu teman saya penulis itu dia pernah melaporkan ke polisi, tapi polisi bilang, oh ya kita nggak ada yang namanya restraining order. Sedangkan era yang seperti sekarang yang tidak ada keterbatasan, tidak ada jarak yang clear begitu, saya rasa ini sangat berbahaya. Makanya kan
seperti saya lihat misalnya menggambarkan rumahnya dengan sangat gamblang di foto pintu masuk sampai Iya. dalam sampai kamar. Itu saya rasa dari jalan rayanya sampai masuk. Ini saya rasa Itu yang harus dihindari ya? Ya, ruang-ruang yang cukup membahayakan dirinya gitu. Jadi kalau mau kasih itu ya agak misteri sedikit lah, jangan terlalu gamblang Kalau sampai Mas clear banget gitu ya. Iya betul. Kalau Mas Jarko Ya, sendiri pernah alamatnya RT RW gitu. Iya betul. Kalau Mas Jarko sendiri, apakah pernah mendengar mungkin cerita-cerita dari teman Anda Sobat Ambyar yang melakukan hal ekstrim seperti yang tadi kita bahas bersama dengan Mbak Nuryu, Mas Jarko? Kalau hal ekstrim ini bukan hal ekstrim lagi ya, tapi mungkin kalau ini kayak teman-teman dari mungkin Sobat Ambyar Jakarta, dia itu pasti setiap 1 bulan sekali pasti dia sering mengadakan yaitu apa namanya kunjungan konser Om Didi. Seumpama teman-teman Jakarta itu ada konser di Prambanan, dia itu satu rombongan itu langsung ikut juga ke situ. Itu teman-teman Jakarta seperti itu, beberapa teman-teman. Kalau hal ekstrim lainnya mungkin saya belum menemui ya Mbak ya. Tidak ada ya yang sampai melakukan perusakan seperti itu ya? Sementara saya belum. Syukurlah kalau begitu ya. Positif yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh teman-teman Sobat Ambyar. Terakhir saya mau ke Mbak Nuryu. Boleh Anda tekankan lagi Mbak Nuryu, apa yang harus dilakukan atau diperhatikan untuk mereka yang punya idola agar tidak sampai melakukan destruktif? Iya, sebenarnya begini, ini bisa terjadi pada usia berapapun, gitu. Bahkan orang tua atau orang dewasa, begitu ya, itu bisa juga tidak luput dari kekaguman. Gitu. Tapi problemnya zaman sekarang kekaguman itu sebenarnya suka gagal fokus. Betul. Misalnya, oke, sekarang lagi zamannya pandemi, takut nih naik kendaraan umum gitu kan, misalnya. Kalau gitu saya mau ini deh gitu, pakai sepeda aja. Terus tiba-tiba lihat artis siapa gitu, selebriti. Wah udah naik sepeda juga gitu. Akhirnya yang disibukin apa, nyari sepedanya, tas pinggangnya, bajunya, helmnya. Bukan saya mau berangkat ke tempat lokasi, saya mau bertransportasi dengan aman, jangan naik sepeda. Jadi bukan itunya yang dikejar, jadi sibuk. Akhirnya itu menjadi problema baru lagi gitu kalau menurut saya. Jadi saya rasa ini kita, ya artinya kita bisa juga memfilter diri sendiri gitu untuk lebih memfokuskan apa sih sebenarnya tujuan saya ingin mengikuti trennya, yang mana itu malah boros dan lain sebagainya, atau outputnya gitu. Nah, ini yang bisa menjadi filter kita juga. Kalau tadi yang ada gangguan jiwa itu lain soal. Itu lain lagi pendekatannya. Orang-orang terdekat juga harus mengingatkan ya agar tidak sampai keluar batas. Orang tua tentunya harus menyikapi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di segmen sebelumnya. Terima kasih Mbak Nuryu dan juga Mas Jarko atas waktunya bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Semoga hal yang sama tidak terulang kembali.